Oke, pada tugas 5.2 halaman 73 buku paket informatika itu terlihat pada baris pertama itu ada tulisan nilai ujian praktek informatika ya. Itu tidak perlu ditulis di kolom C, D atau E. Kita cukup tuliskan saja di A1. Kemudian kita ketikkan untuk penulisan nomor ini agar cepat itu bisa dengan cara kita tuliskan dulu nomor awalnya 2 deret terlebih dahulu, ini 1 dan 2, kemudian diblok ya. Kalau ngeblok itu pastikan kursornya tanda plus putih seperti ini, bukan tanda kayak gini ya, tapi plus putih seperti ini di sel yang diinginkan. Nah, ini saya blok A5 sama A6. Kemudian kalau sudah diblok, di sini ada fill handle di pojok kanan bawah. Klik tahan sampai nomor yang diinginkan. Saat ini yang diinginkan adalah sampai nomor 15. Nah, maka akan tercipta penomoran otomatis sampai 15. Kemudian dilanjut pengetingannya. Oke, baik. Ketika pengetikan sudah selesai seperti ini, kita lakukan perapian ya. Kita lihat tadi nilai ujian ini berada di tengah-tengah. Nah, kalau ada di tengah-tengah, berarti kita perlu menggunakan merge dan center. Kita pastikan dulu kolom yang digunakan sampai kolom apa. Kita lihat di sini ya, pada keterangan ini ada di kolom G. Maka kolom yang digunakan berarti yang terakhir ada di kolom G. Kita blok saja dari A sampai G. Kemudian kita gunakan merge and center. Nama juga ditengahkan, maka diblok juga, kemudian merge and center. Nah, sekarang untuk merapikan, caranya dengan memblok dari kolom yang digunakan. Ya, dari A. Ingat, yang diblok bukan ini, tapi yang diblok adalah kolomnya dari A sampai G. Nah, dan perhatikan mana yang digunakan untuk merapikan. Kursor akan berubah seperti ini ya. Kalau masih seperti ini belum bisa digunakan untuk merapikan. Merapikannya bentuknya seperti pagar, kemudian double klik atau klik 2 kali. Klik kiri ya. Nah, dengan klik itu dia akan otomatis rapi. Setelah itu kita akan membuat tabel dengan menggunakan format as tabel. Nah, ini setelah kita blok dulu tabel yang kita inginkan antara A4 sampai G19 kita blok. Kemudian ini ada format as tabel, kita pilih yang kita inginkan, misalkan saya pilih yang ini saja. Kemudian ini dipastikan dicentang ya, my table has header, berarti tabel ada judulnya. Ini ya, saya punya judul nomor, nama, dan sampai keterangan punya judul, maka dicentang. Saya klik OK. Nah, maka tabel otomatis akan terbuat seperti ini ya. Misalkan di judul ini mau kita atur jenis hurufnya, bisa sama seperti PowerPoint atau Word ada di bagian font ini ya. Kita atur, misalkan mau dirubah ke huruf tadi ya. Nah, ini pilihan hurufnya. Misalkan saya berubah seperti ini, terus hurufnya saya perbesar. Nah, ya, terserah Anda nanti mau diganti huruf yang mana.
Misalkan untuk nama saya ganti ini, saya perbesar. Tergantung selera ya. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba, apa kalian mau mengganti warna ini ya, bisa menggunakan atau mengisi warna sel ini untuk mengisi warna huruf. Misalkan warna selnya saya kasih warna hijau, hurufnya saya kasih warna biru. Nah, misalkan seperti itu. Oke, selanjutnya kita mencoba untuk memasukkan rumus ya. Yang pertama adalah rumus rata-rata. Setiap rumus awal mulanya itu menggunakan tanda sama dengan. Tinggal ketikkan aja sama dengan. Untuk rata-rata itu menggunakan average. Nah, perhatikan di situ ada pilihannya ya, average, average if, dan lainnya. Kalau sudah ada muncul seperti ini, bisa kalian menekan tombol tab pada keyboard atau tinggal double klik ataupun ditulis secara lengkap. Kemudian buka kurung. Kita pilih mana nilai yang akan dirata-rata. Tentu saja sesuai dengan barisnya ya. Ini pada baris kelima berarti ada pada ring C5 sampai D5. Kita tuliskan aja C5. Kalau ring itu penghubungnya dengan menggunakan tanda titik 2, menggunakan shift ya. Ya, titik 2. Kemudian sampai D5. Ditutup kurungnya. Apa akan muncul semua. Selanjutnya kita akan menuju ke keterangan. Keterangan ini adalah menunjukkan kelulusan. Apabila nilai dari anak tersebut atau siswa tersebut lebih dari 75, maka dinyatakan lulus. Berarti kita menggunakan logika if ya. Kita masukkan saja sama dengan if, buka kurung. Nah, di sini ada logical test dipisahkan dengan titik koma. Logical test ini maksudnya mana yang dijadikan rujukan. Tentu saja rujukannya adalah nilai rata-rata yang lebih dari 75. Kalau lebih dari 75 maka lulus, kalau tidak maka tidak lulus. Ini perhatikan ada titik koma. Titik koma di sini apabila settingannya bahasa Indonesia ya. Kalau di komputer Anda settingannya Inggris itu biasanya koma. Jadi kalian perlu sesuaikan dengan rumus yang tertera di sini. Baik, kita masukkan aja. Jadi logical test yang kita gunakan adalah apabila nilai rata-rata lebih dari 75. Mana nilai rata-rata? Ada di E5. Kita ketikkan saja E5. Syaratnya apa tadi? Lebih dari 75. Kita pisah ya. Sekarang menuju apabila benar rata-rata lebih dari 75, maka ini pakai shift untuk mengeluarkan tanda petik. Maka lulus. Kita tutup lagi pakai tanda petik. Kemudian pakai titik koma untuk memisahkan argumennya. Nah, yang kedua, kalau tidak lebih dari 75 gimana? Ya, tidak lulus. Nah, seperti itu. Udah jadi rumusnya. Oke. Bagaimana dengan kategori nilai? Nah, ini jadi PR untuk Anda. Bagaimana untuk mengisikan kategori nilai? Karena kategori nilai ini menggunakan if majemuk. Sedangkan keterangan tadi hanya menggunakan satu if. Dilihat pada halaman 73 di paket itu ada berapa kriteria. Nah, itu kalian sesuaikan ya. Ada baik sekali, baik, cukup, kurang, dan kurang sekali. Berarti dia menggunakan berapa if? 5 if. Ya, selamat mengerjakan.